Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dinding yang terdiri dari Pramuja Insan, Retno Aglis, M. Yayit, Farhan Adi Sasmito, dan saya sendiri Farhan Mustaqim. Di sini kami akan menyampaikan beberapa hal mengenai dinding. Yang pertama, pengertian dan fungsi dinding. Yang kedua, macam-macam dinding. Yang ketiga, bahan dinding. Yang keempat, finishing dinding. Dan yang kelima, permasalahan pada dinding dan solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramuja Insan Rahman, NPM 201050303037. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi dinding. Apa itu dinding? Dinding adalah konstruksi vertikal pada bangunan yang melingkupi, memisahkan, dan melindungi ruangan-ruangan interiornya. Dinding dapat berupa struktur penopang dengan konstruksi homogen atau komposit yang direncanakan untuk mendukung beban dari lantai dan atap. Dinding biasa juga terdiri dari kolom-kolom dan balok-balok yang membentuk suatu rangka dengan panel non-konstruksi yang diisikan di antaranya. Pola dinding dan kolom-kolom penopang ini harus dikoordinasikan dengan layout ruangan-ruangan interior suatu bangunan. Poin selanjutnya yang saya bahas yaitu fungsi dinding. Fungsi dinding dibagi menjadi 3, yaitu 1. Secara umum, kedua dilihat dari nilai kenyamanan, kesehatan, dan keamanan. Yang ketiga yaitu menurut konstruksi. Fungsi dinding secara umum yaitu sebagai pemikul beban di atasnya, sebagai pembatas ruang, yaitu mempunyai sifat privasi, indah, dan bagus dalam skala, warna, tekstur, dan dapat dibuat transparan, atau sebagai peredam suara. Sebagai pelindung terhadap gangguan dari luar, yaitu sinar matahari, isolasi terhadap suhu, air hujan dan kelembapan, hembusan angin, atau gangguan luar lainnya. Yang kedua, yaitu dilihat dari kenyamanan, kesehatan, dan keamanan. 1. Sebagai pemisah ruangan. Kedua, sebagai pemisah ruangan yang bersifat pribadi atau bersifat umum. Sebagai penahan cahaya, angin, hujan, banjir, dan lain-lain yang bersumber dari alam. Sebagai pembatas dan penahan struktur, seperti lift, reservoir, dan lain-lain. Sebagai penahan kebisingan untuk ruangan yang memerlukan ambang kekedapan suara tertentu seperti studio rekaman atau studio siaran. Sebagai penahan radiasi sinar atau zat-zat tertentu pada ruangan radiologi, ruang operasi, laboratorium, dan lain-lain. Fungsi artistik tertentu dan penyimpanan surat-surat berharga seperti berangkas di bank, dan lain-lain. Fungsi ketiga yaitu menurut konstruksi. Dinding berfungsi sebagai pemikul, itulah sebabnya konstruksinya harus kuat dan kokoh agar mampu menahan beban struktur, beban sendiri, serta beban horizontal di atasnya. Dinding berfungsi sebagai pembatas atau partisi, sehingga perlu kolom penguat atau kolom praktis. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Retno Aglis yang membahas tentang macam-macam dinding. Macam-macam dinding. Yang pertama adalah dinding eksterior. Dinding eksterior adalah dinding yang terletak di luar ruangan. Karena terletak di luar ruangan, maka dinding eksterior harus kuat, tahan cuaca, dan indah. Disebut harus kuat karena dinding eksterior mengalami kontak langsung dengan kondisi lingkungan. Di daerah yang sering terjadi gempa, hujan, dan tingkat cuaca panasnya yang tinggi, pemilihan jenis material untuk dinding sangat berpengaruh terhadap kekuatan dinding tersebut. Sementara itu, disebut indah karena penampakan dari luar akan menjadi nilai tambah pada sebuah rumah atau bangunan bila penampilannya indah. Yang kedua adalah dinding interior. Dinding interior adalah dinding yang terletak di dalam ruangan. Tidak harus permanen seperti dinding eksterior, dinding interior dapat juga bersifat temporer. Dengan menggunakan partisi, dinding interior lebih mudah diubah sesuai kebutuhan. Kita dapat mengkreasikan berbagai macam material pada dinding kita. Yang perlu diingat dalam memilih material untuk dinding interior adalah komposisi dan warna. Apapun material yang digunakan, sebaiknya pilihlah yang sesuai dengan style arsitektur yang ingin ditampilkan. Yang ketiga adalah dinding dengan fungsi khusus. Dinding dengan fungsi khusus adalah dinding yang harus disesuaikan dengan fungsi yang harus diembannya. Misal, dinding kedap suara. Tentu, dinding tersebut harus terbuat dari bahan yang dapat meredam kebisingan.
Berikut adalah contoh dari dinding interior, dinding eksterior, dan dinding dengan fungsi khusus. 3. Bahan dinding. Apa saja bahan dinding? Dinding bata merah, dinding batako, dinding hebel atau baja ringan, dinding kayu atau papan, dinding batu alam, dinding bambu. Apa saja bahan dinding? 1. Dinding bata merah. 2. Dinding batako. 3. Dinding hebel atau baja ringan. 4. Dinding kayu atau papan. 5. Dinding batu alam. 6. Dinding bambu. Finishing dinding. Pendahuluan. Dinding yang telah selesai dipasang perlu dilindungi dengan suatu lapisan dari adukan spesi agar tembok itu lebih rapi dan indah. Khusus bidang dinding bagian bawah yang berhubungan langsung dengan tanah diplester kedap air setinggi kurang lebih 20 cm. Pada sudut-sudut tembok sering terjadi cacat akibat benturan benda keras. Adukan untuk plester bagian sudut harus dibuat lebih kuat dari bagian lainnya. Sedangkan untuk bagian beton bertulang, sebelum plesteran dimulai, permukaan beton sebaiknya diberi cairan semen kental. Hal tersebut dimaksudkan agar antara plesteran dan bagian permukaan beton dapat menyatu dengan kuat. Kedua, pekerjaan plesteran. Setelah dinding terpasang sampai atas, mulailah melakukan perlapisan penutup dinding bata. Pelapisan dilakukan dengan plester untuk dinding dalam. Dinding luar atau batas covering biasanya hanya disawut. Campuran adukan yang dipakai untuk plesteran adalah 1 pak per 2 pasir untuk dan dinding dan bagian bawah kedap air, dan 1 pak 4 pasir untuk pekerjaan plester pada bagian tengah dan atas yang tidak berhubungan dengan air. Plester dan acian bidang tembok. Syarat-syarat memplester tembok yaitu tembok yang akan diplester harus datar. Sebelum memulai memplester, tembok harus digaruk dengan sapu lidi dan dibersihkan dengan air tawar. Tebal lapis plester hanya 1-1,5 cm. Adukan yang dipakai 1 kapur, 1 teras, 3 pasir. Bila diperlu dapat dibuat 1 semen, 3 pasir. Pelaksanaan memplester tembok. Tembok yang akan diplester dibagi dalam beberapa bagian. Pada keempat sudut petak tembok dipasang paku dengan kepala menonjol kurang lebih 3 cm dari bidang tembok untuk merentangkan benang. Jarak benang dari sisi tembok 1,5 cm, dan bila ada tembok menempel pada benang maka temboknya harus dibahat dulu supaya dapat diplester sama tebal dan rata. Di tempat-tempat tertentu yaitu pada paku, rentangan benang dibuat. Plester utama yang berhimpit dengan benang-benang tadi sebagai standar tebal plester. Plester utama yang vertikal ini dibuat tiap-tiap jarak 1 meter. Setelah ini selesai, benang dapat dilepas. Di antara dua lajur plester utama diisi penuh dengan adukan, kemudian diberes dengan penggaris besar dan lurus mulai dari bawah ke atas untuk memperoleh bidang yang rata. Kemudian bidang yang paling luar dilapisi dengan tapisan encer. Disambil digosok dengan papan gosok supaya permukaan standar yang rata ini disebut mengaci. Rusuk-rusuk dan sudut pertemuan plester tembok harus merupakan sudut-sudut siku atas 90 derajat, dan ini harus diplester dengan adukan 1 semen 3 pasir supaya tahan benturan-benturan ringan. Setelah lapisannya betul-betul kering, bidang permukaannya disapu dengan kapur tohor sebanyak 3 kali, dan agar terlihat indah, kapur ini dicampur dengan cat pewarna sesuai dengan selera pemilik bangunan. Hal-hal yang harus diperhatikan: bahan adukan plester seperti pasir, teras, dan kapur yang telah dicampur rata harus diayak dulu supaya butiran-butiran kasar tidak ikut bercampur. Usahakan jangan menggunakan adukan bekas tembok lama karena daya lekatnya kurang. Pada pekerjaan mengaci, bila dalam ember kapur tadi kapurnya sudah habis, hanya tinggal butiran-butiran kasar yang harus dibuang dan diganti dengan campuran yang sama dan baru. Pekerjaan acian. Pekerjaan berikutnya adalah mengaci untuk menutupi adanya keretakan alami akibat penguapan. Permasalahan pada dinding dan solusinya. Yang pertama, lembab. Penyebabnya yaitu rembesan air yang masuk ke dalam dinding. Akibatnya dinding menggelembung, mengelupas, dan timbul bercak-bercak. Solusinya yaitu sumber rembesan air harus dicari. Setelah ditemukan, segera diperbaiki. Setelah masalah teratasi, cat dikerok dan diamplas, lalu diberi sealer. Lantas, lakukan pengecetan, pilih sealer yang tahan air,
sehingga jika rembesan masih terjadi tidak mengganggu cat. Yang kedua yaitu cat mengelupas atau flaking. Penyebabnya yaitu pre-treatment yang salah sehingga lapisan cat akhir tidak merekat dengan kuat. Solusinya yaitu dengan gunakan lapisan cat dasar agar pengecatan akhir merekat kuat. Cat dasar ini membantu mencegah serangan alkali dari campuran pasir, semen air yang merupakan material pembentuk tembok. Yang ketiga yaitu cat berjamur atau berlumut. Penyebabnya yaitu kelembaban udara akibat pengecatan yang keliru, permukaan tembok jelek, dan rentan bocor. Solusinya yaitu dinding yang berjamur disembuhkan dulu. Berikan cairan anti jamur hingga seluruh jamur mati, lalu kelupas semua jamur yang menempel di dinding. Amplas dan sikat hingga bersih. Setelah itu, biarkan hingga dinding kering, kemudian aplikasikan cat di atasnya. Yang keempat yaitu dinding retak. Penyebabnya, retakan pada dinding ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu retak struktural dan retak non-struktural. Solusinya, jika retakan yang ada pada dinding merupakan retakan struktural, Anda bisa melakukan perbaikan dengan memperkuat titik lemah dari pondasi, sehingga nantinya struktur yang berada di atas pondasi dapat kuat lagi. Akan tetapi, jika retakan yang ada pada dinding rumah merupakan retakan non-struktural, dilihat terlebih dahulu apakah penyebabnya dari acian atau plesteran. Jika retakan itu timbul karena acian yang tidak sempurna, Anda bisa mengelupas cat terlebih dahulu, lalu diaci lagi, baru dicat ulang. Dan jika retakan non-struktural yang ada pada dinding Anda disebabkan oleh plesteran, Anda bisa memperbaiki dengan menambal bagian dinding yang retak tersebut dengan segera. Yang kelima yaitu dinding berkapur atau chalking. Penyebabnya yaitu masalah dinding ini timbul karena efek dari cat yang digunakan adalah cat yang memiliki kualitas yang rendah, yang biasanya banyak kandungan zat pengisinya atau filter yang berupa tepung. Solusinya yaitu Anda dapat mengatasi chalking ini dengan cara meminimalkan kapur, yakni mengusap dinding tersebut dengan menggunakan kain atau lap yang telah dibasahi. Diamkan dinding hingga kering, baru lapisi dinding dengan waterproof sealer, dan Anda siap untuk mengecatnya kembali. Demikian penjelasan mengenai materi dinding yang dapat kami jelaskan. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.